Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ardi Pendianto, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pacitan. Pada video kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum kita masuk pada koneksi antar materi, apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pembelajaran yang kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait dengan ataupun yang bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik agar sukses melakukan berbagai macam aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan atau menyelesaikan masalah sehari-hari serta beradaptasi terhadap macam-macam tuntutan dan perubahan perkembangan. Maksudnya yaitu ada 5 kompetensi sosial emosional dalam modul pembelajaran sosial dan emosional ini, yaitu yang pertama kesadaran diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, pengelolaan diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari 5 kompetensi tersebut yaitu yang pertama kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi dan lain-lain terkait dengan konteks maupun situasi dalam kehidupan. Yang kedua, manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan atau aspirasi. Yang ketiga, kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang sangat beragam. Yang keempat, keterampilan berelasi adalah kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam pertimbangan standar-standar etis dan rasa aman, serta mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Selanjutnya ada kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar untuk penguatan 5 KSE ini, yaitu kesadaran penuh diri sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada saat sekarang dan dilandasi oleh rasa ingin tahu. Selanjutnya, implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Yang pertama, pengajaran implisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. Apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul sebelumnya? Pastinya ada ya. Yang pertama adalah modul 1 dengan 1.1 dengan modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional guru dapat menciptakan well-being dalam lingkungan pendidikan di sekolah agar tercipta kondisi yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa. Hal ini sesuai dengan ataupun sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebaikan setinggi-tingginya dan dapat merdeka dalam proses pembelajarannya. Keterkaitan dengan modul 1.2 dengan modul 2.2 adalah dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat memahami tentang bagaimana mulai emosi, cara berrelasi dan bersosial sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dan siswa akan semakin semangat untuk belajar. Modul 1.3 dengan modul 2.2 dengan belajar sosial dan emosional, guru dapat merusakkan visi sekolah dan tentunya berusaha mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu membentuk karakter murid yang beriman, kreatif, mandiri, merdeka sehingga profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud. Dengan budaya positif untuk pembelajaran sosial dan emosional ini, guru dan siswa dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan merekam dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Selanjutnya dengan pembelajaran diferensiasi, ini sangat erat sekali karena pembelajaran sekolah harus dapat mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik baik aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional. Dan hal itu membutuhkan kesabaran dan pengelolaan emosi, empati, dan manajemen diri yang bagus. Untuk refleksi, pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, memang saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional siswa akan tumbuh dan terbentuk seiring dengan bertambahnya usia mereka, sehingga dalam pembelajaran saya hanya berfokus pada materi saja.
Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu diterapkan dan sangat penting agar murid punya kecerdasan emosional sehingga mampu mengelola emosi yang mereka miliki dengan baik. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 5 kompetensi sosial dan emosional, kesadaran penuh atau mindfulness, dan penguatan kompetensi sosial emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pertanyaan kedua berkaitan dengan nomor 2 perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, bagi murid, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mengembangkan kompetensi sosial emosional yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dalam kegiatan inklusif lainnya. Bagi rekan sahabat, saya akan berikan contoh kepada rekan kerja dan selalu berkolaborasi untuk menerapkan kompetensi sosial emosional di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dari Ardi Bendianto, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pacitan.